Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pemahaman saya. Saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik pentingnya memahami asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya memahami asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang penderitaan yang sangat kompleks ya. Artinya secara fisik juga terkena, secara psikis juga terganggu. Nah, oleh karena itu penanganannya ini juga memang membutuhkan kecermatan yang sangat kompleks juga. Nah, oleh karena itu pada session kali ini saya mengangkat topik yaitu pentingnya memahami. Mengapa memahami ini menjadi penting? Karena dengan kita memahami apa itu asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, kita akan mengenali, kita akan eh, mengetahui ya tentang karakter-karakternya, sehingga kita akan mudah untuk menanganinya ya. Nah, ketika kita akan mudah menanganinya, maka di dalam penderitaannya itu akan bisa cepat sembuh ya. Contoh kepada diri saya sendiri ya, kenapa saya menderita termasuk cukup lama ya, sampai dengan 1 tahun lebih ya, itu karena memang dari awal saya belum memahami ya, ya masih kurang informasi lah ya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, sehingga eh, yang ada di pikiran kita ini menjadi kebingungan ya. Kebingungan pertama, ini penyakit apa, terus jangankan untuk menangani orang, melihat dirinya sendiri dengan penyakit yang aneh saja itu sudah bingung ya, sudah ruwet. Nah, akhirnya menimbulkan kecemasan, akhirnya menjadi terkena anxiety, dan setelah itu juga psikosomatiknya kena karena kita berpikirnya selalu hal-hal yang negatif yang berhubungan dengan kondisi tubuh kita. Nah, itu karena memang dari awal saya kurang memahami. Nah, oleh karena itu berangkat dari pemahaman ya. Nah, pemahaman, setelah kita paham, maka kita akan mudah untuk menanganinya. Sehingga bagi teman-teman yang mungkin sudah memahami, nah ini satu langkah lebih maju untuk menuju ke kesembuhan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini hal yang sederhana ya, tetapi kalau kita belum paham, nah itu yaitu jadinya susah untuk menanganinya. Baiklah teman-teman ya, jadi di dalam kita menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu ada beberapa hal penting yang harus kita pahami ya, supaya mudah menangani. Nah, yang pertama yang harus kita pahami yaitu apa itu asam lambung ya. Asam lambung adalah cairan
yang ada di dalam lambung ya, di dalam tubuh kita yang diproduksi secara otomatis oleh lambung kita yang berfungsi untuk mengurai makanan. Sehingga semua orang itu pasti memiliki asam lambung ya. Sehingga kalau kita mengenal seperti itu, asam lambung itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu untuk mengurai makanan di dalam pencernaan. Sehingga ketika kita mendengar kata-kata asam lambung, kita sudah tidak cemas lagi karena kita sudah paham asam lambung itu memang seperti itu ya. Semua orang juga punya ya, dan itu memang juga zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, akan tetapi asam lambung itu menjadi masalah ketika ya asam lambung itu sedang tidak normal. Artinya produknya itu meningkat ya, kapasitasnya meningkat atau over ya, lebih, itu kelebihan ya, asam lambungnya itu jadi masalah, baik lebih secara pH keasamannya maupun secara kapasitas jumlahnya, itu seperti itu. Nah, akan tetapi itu pun sebenarnya terjadi kepada semua orang ya, terjadi kepada semua orang, sehingga kita tidak perlu cemas, cuma memang saatnya berbeda-beda dan intensitasnya juga berbeda-beda itu. Nah, contohnya ketika dulu-dulu kita sering kadang merasa kembung ya, kemudian pikiran kita itu menganalisanya, wah ini sedang masuk angin, itu sebenarnya asam lambung sedang naik, tapi karena pikiran kita menganalisanya sederhana, ini masuk angin lah nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya yang tidak jadi masalah gitu. Nah, yang jadi masalah ketika itu asam lambung juga sudah naik, nah kemudian pikiran kita ini analisanya negatif gitu, atau perasaan kita sudah mulai ketakutan. Nah itu ya maklum, karena ketika kita belum paham sedang hal itu sering muncul ya, itu ya pasti semua orang itu akan merasakan takut, itu manusiawi seperti itu ya. Akan tetapi setelah kita memahami, nah maka kita bisa menanganinya. Bagaimana supaya asam lambung itu tidak selalu naik ya? Yaitu yang pertama, kita menjaga pola makan kita ya. Kita hindari pedas-pedas, kita hindari makanan yang berlemak tinggi ya, kita hindari makanan yang asam-asam. Itu poinnya seperti itu ya. Nah, selain itu juga kita harus menjaga termasuk pola hidup kita ya, aktivitas jangan berlebihan sehingga tidak kecapean ya, kemudian istirahat juga harus cukup ya, misalkan tidur sampai ya minimal 6 sampai 9 jam contohnya, seperti itu ya. Termasuk pikiran kita juga harus menganalisanya positif tentang diri kita. Ketika sedang terjadi mungkin asam lambung naik ya, anggap saja ini biasa ya, ini biasa dan tidak apa-apa, karena semua orang juga mengalami seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu maka akan mudah untuk diturunkan kembali itu. Nah, ini yang pertama ya, jadi memahami tentang asam lambung. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memahami apa itu GERD ya, apa itu GERD ya. GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya. Ini artinya terjadi kenaikan arus balik ya, arus balik makanan atau cairan yang ada di dalam lambung naik ke atas menembus klep ya, atau esofagus, ini naik ke kerongkongan ya. Nah, itu karena asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung kok keluar dari lambung ya, yaitu contohnya ke kerongkongan. Nah, itu ya karena bukan di tempatnya, itu tentunya akhirnya menimbulkan masalah gitu. Nah, masalah yang saya rasakan ketika terkena GERD ya, itu mulai muncul sensasi yang banyak sekali. Jadi yang sering disebut sebagai 1001 rasa sensasi, nah itu mulai terasa ya, mulai dari ibaratnya ujung rambut sampai ujung kaki itu terasa itu. Yang rasa-rasa itu sudah pernah saya share ya di video saya di
1001 sensasi itu. Nah, dengan begitu setelah tubuh kita dihantam oleh beberapa sensasi, maka akhirnya akan menggoyangkan ya, menggoyangkan perasaan dan pikiran kita. Nah, itu. Nah, kan tetapi supaya tidak sampai menggoyangkan pikiran kita dan perasaan kita, maka GED itu kalau bisa itu di stop gitu. Nah, bagaimana caranya istilahnya menghentikan GED ya, menyetop GED-nya? Ya, kita jaga supaya asam lambung tidak naik ke atas ya, ke kerongkongan. Tentunya melalui contohnya makan ya, ini porsinya sudah dibatasi, jangan porsi besar, tapi contohnya dengan porsi yang sedang lah atau porsi kecil. Kemudian di saat mau tidur jangan makan besar itu. Nah, atau kalau sudah makan besar ya diberi jarak lah, tenggang waktu paling tidak 1 jam baru tiduran seperti itu. Nah, kemudian posisi tidur ini harus menyender ya, kepala lebih tinggi, misalkan kalau saya itu pakai 2 bantal. Nah, itu ini antisipasi supaya tidak terjadi GED itu. Nah, dengan tidak terjadi GED maka sensasi yang 1001 rasa sensasi itu tidak akan muncul, itu akan baik-baik saja. Dan ini sebenarnya GED juga tidak berbahaya ya, jadi orang biasa pun sering terjadi GED ya, apalagi pada anak kecil itu. Contohnya bayi ketika disuapin terlalu penuh ya, atau minum susu ASI misalnya terlalu penuh, itu kadang istilahnya gumoh ya. Nah, gumoh itu sebenarnya GED itu ya, karena keluar lagi ya, jadi dari lambung itu naik lagi ke atas bahkan sampai keluar sampai ke mulut itu. Nah, maka dari itu ya GED ya biasa saja, itu proses alami sebenarnya ya, alami. Tinggal kita menjaganya, menanganinya supaya tidak terjadi kembali, tapi kita tidak perlu cemas dan panik gitu. Nah, sehingga itu akan mudah untuk diselesaikan. Oke teman-teman ya, nah itu yang kedua, jadi apa itu GED. Nah, kemudian yang ketiga kita harus memahami apa itu anxiety. Anxiety adalah kecemasan ya, kecemasan yang berlebih. Ini sebenarnya juga alamiah ya. Semua orang juga punya anxiety, semua orang punya kecemasan ya. Cuma kecemasannya kita yang sedang terkena asam lambung, GED, anxiety, psikosomatis ini memang berlebihan, berlebihan ya. Nah, terutama yang muncul berlebihan itu rasa takutnya ya, yang takut mati, yang takut penyakit berat, akhirnya menjadi takut pingsan, takut berjalan dan lain sebagainya itu, bahkan sampai takut makan itu ya. Nah, itu. Nah, ini wajar saja karena memang tubuh kita dihantam oleh beberapa sensasi yang dahsyat yang kita belum pernah mengalaminya itu. Nah, tetapi setelah kita mengetahui ternyata ini reaksi dari GED ya yang menimbulkan beberapa sensasi, ini kita kecemasannya akan berkurang gitu, dan akan tahu bagaimana menanganinya supaya tidak sampai cemas. Nah, berarti sensasi usahakan jangan sampai muncul berlebihan, maka kita tidak akan cemas. Nah, ketika sudah terjadi muncul kecemasan yang berlebih ya, nah itu ya memang ada tip-tipnya untuk bagaimana mengendalikan supaya bisa mengurangi kecemasan, mengurangi ketakutan, mengurangi kekhawatiran ya, mengurangi was-was. Itu sebagian sudah saya share di video-video saya yang lalu ya. Itu silahkan teman-teman tonton saja. Nah, akan tetapi yang satu tip yang paling mudah untuk mengatasi kecemasan ya, terutama ketika kita takut ya, contohnya takut mati, takut penyakit berbahaya, takut pingsan, takut berjalan, takut mungkin makan dan lain sebagainya.
Nah, itu kita jangan takut ya. Jangan takut karena apa? Karena kita selalu bersama Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sedangkan eh, Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha segalanya lah, maha segalanya. Sehingga ketika kita merasa cemas, merasa takut, ya sudah kita pasrahkan saja. Gitu. Nah, itu insya Allah nanti kecemasan akan berkurang. Contohnya takut misalkan bepergian, ya yakin saja bahwa kita didampingi atau bersama dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga kita menjadi percaya diri untuk beraktivitas, untuk apa saja itu kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, ya itu. Ini itu satu tips saja. Kalau tips yang secara luas khusus pada menangani anxiety ya sudah saya share juga. Nah, kemudian yang terakhir kita harus memahami apa itu psikosomatik ya. Jadi psikosomatik ya itu terdiri dari kata psiko dan soma ya. Psiko artinya jiwa, soma itu tubuh ya atau badan. Artinya bahwa apa yang dipikirkan ya oleh psiko, oleh pikiran kita ini akan direspon oleh tubuh. Dan respon utama adalah lambung ya. Maka lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Nah, maka ketika pikiran kita selalu menganalisanya negatif, contohnya jangan-jangan paru-paru saya kena, jangan-jangan liver saya bermasalah. Nah, itu maka asam lambung akan naik, akan merespon seperti itu. Nah, karena alurnya kita sudah memahami seperti itu, maka tipsnya untuk mengurangi psikosomatis kita, ya kita harus berpikir positif gitu. Contoh ketika sedang terjadi sensasi, kita tidak usah menganalisa jangan-jangan, tapi kita menganalisanya wajar-wajar saja, biasa, sensasi hanya numpang lewat gitu loh. Sebentar nanti juga lewat atau sembuh seperti itu. Dan faktanya juga akan sembuh ketika kita pikiran seperti itu akan sembuh. Makanya pikiran, perkataan, perbuatan ini adalah doa yang akan dikabulkan ya, cepat atau lambat itu pasti akan dikabulkan itu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu was-was, tidak perlu panik ya, tidak perlu cemas, semuanya alamiah biasa-biasa saja. Sehingga untuk menangani kita akan menjadi lebih mudah dengan cara memahami ya. Jadi penting ini untuk kita pahami bersama, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, dan semoga cepat sembuh yang masih dalam penderitaan. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.